Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Kita senantiasa memuja dan memuji beliau Jalla Jalaluhu atas nikmat yang beliau berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, maka kita senantiasa memujinya dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Dan tak lupa juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya perangai kita. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari buruknya amalan-amalan kita. Amalan yang akan kita kerjakan, amalan yang menjadi angan-angan kita, ataupun amalan yang akan apa? Yang akan kita lakukan kemudian hari, ya. Maka kita berlindung dari buruknya amalan tersebut. Karena sejatinya seseorang yang Allah berikan hidayah, tak ada satupun yang bisa menyesatkan orang tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Tatkala seseorang ingin menyesatkan, atau seluruh manusia di bumi ini ingin menyesatkan satu orang tersebut, maka tidak ada yang bisa memberikan kesesatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah taala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna ra'ahan nasu hasanah. Jamaah yang senantiasa Allah curahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Senantiasa kita mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengucap rasa syukur diiringi dengan rasa sabar. Karena Rasulullah SAW bersabda, asyakiru wasabir fil jannah. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Orang yang senantiasa bersyukur dan senantiasa bersabar, apa? Maka tempatnya di surga. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk banyak bersabar. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita juga, la in syakartum la azidannakum. Kalau Allah ingin, kalau antum atau kita semua ingin Allah tambahkan nikmat kepada kita, apa kuncinya? Bersyukur. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini dengan rasa syukur. Kemudian rasa sabar. Sabar dalam meniti, menyusuri
dunia ini. Karena di dunia ini sejatinya apa? Darul ibtila, negerinya tempat orang diuji coba. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Mulk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita yang mana di dalam dunia tersebut siapa yang amalannya paling bagus. Siapa amalan yang paling bagus? Ingat Allah sebutkan apa? Amalan yang paling bagus. Bukan amalan yang bagus, tapi yang paling bagus. Ternyata di sana ada amalan yang bagus. Ada amalan yang baik. Ya, kalau kita melihat kacamata syariat, ada amalan yang baik menurut pandangan dan perspektif kita pun baik amalan tersebut. Dan orang-orang awam pun bisa menilai bahwasanya amalan tersebut baik. Tapi yang dicari itu apa? Amalan yang paling baik, paling bagus, paling benar. Ya, itu namanya apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian amalan yang paling baik dan paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Innama akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kami muliakan kalian, tidak ada yang mulia di sisi kalian kecuali apa? Takwa. Ya, makanya tatkala para ulama menafsirkan siapa itu amalan yang paling bagus dan paling baik, jawabannya kurang lebih ada dua hal. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah akhlasuhum lillah. Ya, yang pertama adalah orang yang tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi orang yang amalan baik itu amalannya paling ikhlas. Bisa jadi kita sholat di satu sop pertama atau sop kedua, bisa jadi orang yang sop di ketiga ini bisa jadi lebih ikhlas amalannya, atau bisa jadi orang yang di belakang imam lebih ikhlas amalannya, atau bisa jadi anak kecil yang kita lihat dari segi usia ikhlas amalannya daripada kita. Ini dia, ini orang yang apa amalannya paling baik itu tatkala beribadah dia tidak berharap pujian, kemudian tidak berharap balasan dari manusia kecuali siapa? Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan dia, memberikan dia rezeki. Kemudian yang kedua apa? Siapa amalan yang paling baik? Mungkin kalau orang namanya orang ya, kenapa? Setiap orang ini punya apa sudut pandang berbeda-beda. Ya. Likuli ra'sin ra'yun. Setiap kepala ini punya perspektif yang berbeda-beda, punya sudut pandang berbeda-beda. Jadi standar kita menilai sesuatu itu apa? Kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua adalah standar kita adalah mengikuti apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan itu dikatakan yang paling baik dan paling benar adalah tatkala ittiba'ur Rasul alaihi salatu wassalam. Mengikuti, meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Itu amalan yang paling baik, paling benar. Yaitu ada apa? Ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki materi yang dimana materi tersebut tatkala atau terkadang kita mendengar materi tersebut adalah hal yang biasa, hal yang lumrah bagi kita. Tapi ingat jamaah, bahwasanya waktu memiliki baik dari segi kualitas dan kuantitas ini memiliki sesuatu yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki perhatian khusus terhadap waktu. Ya, kalau kita melihat dari kajian-kajian ustadz kita ya. Jadi penting juga kajian tematik ini. Kenapa? Karena di sana ada potensi untuk apa? Memancing. Di sana ada potensi untuk apa? Di sana untuk mencas lagi iman kita. Ya, iman itu kan bisa bertambah dan berkurang. Kalau bertambah dengan apa kemarin pembahasannya? Hah? Bertambah dengan ya dengan takwa pun benar juga, nggak ada salahnya. Ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jawabannya hampir-hampir benar lah. Ya, benar juga ya. Tapi yang paling tepat adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Iman itu akan bertambah. Ya, yazidu bi taatir rahman. Iman itu akan tambah tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa yanqusu bi ta'ati syayatin, dan akan kurang tatkala kita bermaksiat kepada Allah, yaitu kita mentaati setan laknatullah alaihim, ya. Jadi tatkala kita mengikuti bisikan setan, disitulah turun baik kualitas takwa kita ataupun kuantitas takwa kita, atau iman kita berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Waktu itu memiliki peranan penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah menggunakan waktu. Disebutkan tadi apa? Di surat yang dibacakan oleh Imam, wad duha. Demi waktu duha. Kalau kita berpikir, ada apa sih dengan waktu duha? Ya kan? Waktu ini wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu subuh, demi waktu fajar. Dan demi 10 hari, ya, Allah bersumpah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya dari waktu tersebut, ya. Wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla. Ini menunjukkan pentingnya waktu. Kenapa? Karena banyak waktu ini dilupakan oleh manusia, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama makhluknya, ini boleh saja. Demi siapa? Demi waktu duha. Kemudian demi apa? Demi waktu malam. Demi waktu asar, boleh. Tapi ingat, makhluk atau kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, atau bahasa Indonesia demi Allah, ya. Atau dalam bahasa Arab wallahi, demi Allah, atau tallahi, demi Allah juga artinya billahi, demi Allah juga. Apa bedanya di antara ketiga lafaz tersebut? Bedanya antara tiga lafaz tersebut, ya itu hanya bisa dipelajari tatkala kita belajar bahasa Arab. Ya, mungkin kita nggak akan bahas perbedaannya. Tapi tatkala kita terjemahkan adalah demi Allah. Ya. Kita nggak boleh bersumpah dengan demi bapakmu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Demi ibu bapakmu, ya, atau demi langit, nggak boleh. Tapi tatkala kita bersumpah harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Di situ menunjukkan bahwasanya waktu duha ketika apa? Matahari sepenggalan naik. Menunjukkan apa? Pentingnya waktu duha. Coba kita lihat betapa banyak dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa banyak sih presentasi dari orang yang beribadah ketika waktu duha? Sedikit kan? Sedikit. Ini menunjukkan apa? Banyak manusia yang lupa dengan nikmat tersebut. Kemudian Allah bersumpah dengan wal fajr, bersumpah dengan waktu subuh. Kenapa? Banyak manusia yang lupa dan luput dari waktu subuh tersebut. Baik itu terlelap dalam tidurnya, baik itu apa? Manusia itu terlalaikan dengan perniagaan dunia. Ya. Itu dia tentang waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, ya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tersebut bukan dongeng. Bukan hanya untuk pengetahuan. Di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita seberapa penting hakikat dari sebuah cerita yang Allah ceritakan, seberapa penting tentang sebuah fakta yang Allah ceritakan. Itu poinnya, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Penyesalan seorang manusia, yang terlebih lagi penyesalan orang-orang kafir tatkala di mana? Di akhirat. Mereka menyesal. Bahkan bukan orang kafir saja yang menyesal, bahkan orang-orang muslim. Ya, orang-orang muslim, ya. Orang-orang muslim, bukan orang-orang muslim ini merasa menyesal. Karena apa? Kurangnya amalan dia merasa kurang amalan dia tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa adumul maut qala rabbirji'un. Tatkala kematian itu datang kepada salah seorang di antara manusia atau datang kepada salah seorang orang-orang kafir, ya, kematian itu datang. Kematian ini pasti datang. Tidak ada satupun yang bisa mengelak dari kematian tersebut, ya. Nggak akan ada yang bisa mengelak atau berpaling dari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.
Ya. Bahkan Allah sebutkan walau kuntum fi burujim musyayyadah. Tatkala kita berada di benteng yang kokoh pun, di tempat anti gempa sekalipun, atau tempat yang kita merasa aman daripada mara bahaya, kematian pasti akan datang. Pasti dan tidak akan bisa terelakkan. Tatkala datang kematian kepada salah seorang dari kita atau kepada orang-orang kafir, apa yang mereka harapkan? Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Tujuan mereka, orientasi mereka kembali kepada ke dunia. Ya. Tatkala kematian itu datang kepada salah seorang dari kita, mereka berharap untuk dikembalikan ke dunia. Senggolnya, Afwan. Iklan dulu ya, Afwan tadi senggolnya sedikit. Jadi kematian itu pasti akan datang ya. Jadi orang yang sudah sakaratul maut, bahkan dia sudah di puncak hari pembalasan, dia akan berkata kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, kembalikanlah diriku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima tarak. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, aku berharap tatkala Engkau kembalikan aku ke dunia, aku bisa beramal dengan amalan yang baik. Kenapa? Fima taraktu, karena dulu di dunia banyak sekali amalan-amalan yang aku tinggalkan. Ternyata amalan yang tinggalkan amal-amal soleh. Disebutkan la'alli a'malu shaliha. Ya Allah, banyak sekali amal-amalan soleha, amal-amal soleh yang aku tinggalkan di dunia. Tatkala aku hidup, aku banyak lalai kepadamu. Apa kata Allah? Apakah Allah kabulkan? Apakah Allah kabulkan? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau kita bahasakan, oh tidak bisa, itu bahasa kita ya. Tapi Allah sebutkan, sekali-kali tidak akan pernah bisa mereka kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Karena ini apa? Hanya angan-angan mereka. Ya, angan-angan tatkala mereka dikembalikan ke dunia pun mereka nggak akan berubah. Yang namanya waktu sudah berjalan, mereka mau minta kembali nggak akan dikembalikan. Kalaupun Allah kabulkan mereka permintaan mereka, tatkala mereka kembali ke dunia, apakah mereka akan berubah? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Karena Allah paling tahu isi hati hamba-hambanya. Tetap saja dia seorang pembangkang akan menjadi pembangkang. Dia seorang pendusta susah untuk bertobat. Bukan berarti dia tidak bisa bertobat ya. Kita nggak menafikan hal demikian. Tapi susah. Karakter yang dibawa dia, keburukan dia, susah dia untuk berubah. Apalagi tatkala dia apa? Termakan oleh gengsi. Susah dia untuk kembali walaupun itu kebenaran yang kita sampaikan. Susah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di antara mereka ada barzakh, ada pemisah ya, antara kehidupan dunia, kehidupan di alam kubur dan kehidupan akhirat. Ini ada pemisah yang seorang manusia tidak bisa bertemu dengan akhirat sampai apa nafasnya atau nyawanya keluar dari apa? Keluar dari jiwa dia, keluar dari jasad dia. Sampai kapan itu? Ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di ayat selanjutnya, ayat 101, fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Ketika sangkakala ditiupkan, maka tidak ada lagi pertalian persaudaraan. Fala ansaba bainahum. Ya, orang mengaku saudara di dunia, tapi tatkala sangkakala ditiupkan, mustahil orang ini akan mengaku ini saudara dia, walaupun itu anak dia sendiri. Saking ngerinya hari kiamat, hari akhir ini apa? Seorang ibu apa? Lari dari apa anak yang disusuinya. Seorang ibu itu bukan lari saja, bahkan seorang ibu yang lagi hamil
tiba-tiba melahirkan kontraksi dia. Ya. Yauma tarunaha kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kulli dzati hamlin hamlaha. Ketika itu orang yang wanita yang lagi menyusui akan apa? Meninggalkan bayinya. Saking ngerinya apa hari akhir. Ini masalah waktu juga. Kemudian apa? Yang paling mengerikan lagi, wanita yang dia belum datang masa apa HPL-nya, hari perkiraan lahir, saat itu juga dia apa? Melahirkan juga. Karena apa? Karena saking mengerikannya, saking mencekamnya waktu tersebut. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yatasaalun yauma idzi wala yatasaalun. Pada hari itu mereka saling bertanya-tanya satu sama lainnya. Kenapa ya kita dikumpulkan pada hari tersebut? Ya. Ternyata apa? Allah sebutkan lagi masalah waktu juga. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang amalan solehnya berat, banyak amal solehnya tatkala di dunia, maka dia apa? Faulaika humul muflihun. Maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Pasti kita ingin menjadi orang beruntung kan? Bagaimana jamaah kita ingin menjadi orang yang beruntung? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Waktu yang kita gunakan untuk ketaatan. Ya. Tatkala kita menunggu azan, ya mungkin ini hal biasa lah, azan ini ibadah. Tatkala kita berniaga, atau mungkin di sini ada yang menjadi pedagang, atau di sini ada yang menjadi kuli, atau di sini ada yang menjadi apa? Kerja di pabrik sawit, atau di mana-mana lah, ya kerja. Hal demikian, waktu yang kita gunakan jangan sampai perniagaan kita ini apa? Lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di kajian di Moko masih ingat yang saya sampaikan jemaah? Apa yang Allah muliakan? Apa yang Allah puji dalam Al-Qur'an? Apakah orang yang banyak salatnya? Apakah orang yang banyak ibadahnya? Ternyata yang Allah puji dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Nur, ya, orang yang apa? Rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Seseorang yang dia ini melakukan perniagaan, dia berjual beli, dia bekerja di suatu pekerjaan, la tulhihim tijarah, yang mana harta perniagaan tersebut tidak melarikan dia untuk apa? Melaksanakan kewajiban dia, itu sholat berjamaah bagi laki-laki, sholat bagi perempuan, ya sholat wajib. Kemudian apa? Dia tidak lalai untuk mengerjakan sholat dan tidak lalai untuk apa? Menunaikan zakat. Ya khafuna yauma tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena sejatinya dia takut pada hari akan dibalik mata dia, dibalik pendengaran dia takut. Itu dia orang-orangnya apa? Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian apa? Balasan bagi orang-orang yang apa? Amalannya buruk. Waman khafat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Orang-orang yang melakukan amalan solehnya sangat sedikit, apa balasannya? Maka dia sendiri adalah yang telah merugikan diri dia sendiri. Jadi kalau ada orang yang berfoya-foya dunia itu maksudnya apa? Dia nggak mau beramal untuk amalan akhirat, ya. Kemudian apa? Dia terlena dengan kehidupan dunia. Orang lain pada ibadah mungkin dia senang-senang. Maka sejatinya dia merugikan diri dia sendiri. Faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka ini sejatinya orang yang merusak dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Dia merugikan diri dia sendiri dan merugikan orang lain sejatinya. Ya. Apa balasannya? Fi jahannam khalidun. Kelak kekal di neraka. Ini masalah waktu juga. Dia tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi waktu ini sangat penting jemaah. Ya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sangat penting? Karena waktu ini sudah ada batasan-batasannya. Waktu ini menjadikan penunjuk-penunjuknya bagi orang-orang yang beriman dan berakal. Enggak hanya orang beriman aja, tapi orang berakal juga. Mungkin ada orang berakal tapi enggak beriman. Tapi kalau orang beriman insya Allah berakal ya. Orang beriman insya Allah berakal. Orang berakal belum tentu beriman. Nah, ya, itu hakikatnya seperti itu jemaah.
Tapi kalau orang beriman dan berakal ini Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, agar akal yang kita gunakan dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan, ya, beliau ini mengatakan apa? Waktu ini seperti pedang, ya, sesuai dengan tema kita, ya. Al waqtu saifun fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Waktu ini seperti pedang. Kalau enggak kita gunakan untuk menebas, pedangnya kita gunakan untuk menebas nih. Jadi kita punya pedang, ya. Misalnya pedang nih. Kita gunakan untuk apa? Untuk menebas, ya, untuk memotong. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Kalau kamu gunakan untuk menebas, maka objek yang kita gunakan apa? Akan lumpuh dengan pedang tersebut. Seperti orang yang berperang, mungkin ketika bertemu dengan musuh, ditebas musuhnya, ditebas lehernya, putus. Tapi ingat, waktu juga bisa memutus apa? Memutus leher kita. Kalau nggak kita gunakan dengan baik apa? Akan membinasakan kita, ya. Akan membinasakan kita. Seperti halnya sebuah pisau. Pisau ini kan memiliki dua mata, ya. Kalau kita gunakan untuk memotong daging, ya, akan bermanfaat bagi kita. Tapi tatkala kita gunakan untuk apa? Mungkin apa? Sesuatu yang keji. Ada misalnya seorang pembunuh, gunakannya dengan apa? Mungkin dengan pisau. Ada seorang pembunuh gunakan dengan silet. Ya, ini apa? Waliyadzubillah. Sejatinya pedang tersebut atau waktu tersebut yang membinasakan diri dia sendiri. Wa nafsuka illam tushghilha bil haqqi wa illa syagalatka bil batil. Waktu ketika engkau tidak mempergunakan dengan sesuatu yang baik atau sesuatu kebenaran, maka apa? Waktu tersebut akan menyitakan dirimu atau membuat dirimu sibuk dari apa? Dari apa? Hal yang batil. Sekarang gini, jamaah. Orang yang disibukkan dengan kebenaran. Mungkin kita lihat, ya. Orang yang apa? Di pondok, belajar di pondok, ya. Kira-kira waktu mereka ini disibukkan apakah dengan sesuatu yang sia-sia, atau kita anggap aja pondok mungkin menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah mungkin pondok yang bukan pondok sunnah lah. Tapi mereka sejatinya pada koridor apa? Koridor dengan sesuatu yang baik pada asalnya seperti itu, ya. Kalau ada amalan-amalan bid'ah mungkin itu di luar kendali seperti itu, ya. Nah, sejatinya mereka waktunya apa? Digunakan dengan waktu-waktu yang baik. Atau pondok-pondok kita, anak-anak di pondok mungkin baca Al-Qur'an. Ya, dia gunakan dengan yang baik. Tapi tatkala libur, ya, mungkin pulang, ya, banyak orang tua ngeluh. Ya, salah satu di antaranya, Ustaz, kalau bisa libur itu jangan lama-lama, Ustaz. 3 hari aja. Kenapa? Bosan anak lihat anak-anak di rumah ini main HP terus kerjaannya. Ya, itu terjadi bukan 1-2 orang, WA kadang gitu. Ya, jawaban anak apa? Maaf Pak, Bu, Ustaz juga butuh liburan. Ya kan? Masa Ustaz itu ngurus apa? Ngurus santri terus kan? Butuh liburan minimal sepekan gitulah, ya. Kalau bisa ada wali santri ini request, kalau bisa apa? Janganlah liburan itu lama-lama. Karena merugikan orang tuanya gitu. Di rumah itu mungkin nggak bisa bermanfaat. Mungkin yang perempuan ini disuruh nyapu pun nggak mau nyapu. Yang laki-laki mainnya apa? HP terus. Terjadi seperti itu. Bukan 1-2 hal. Masalah waktu juga. Karena merugi. Anak-anak yang belum bisa berpikir dengan apa rasional atau belum bisa berpikir dengan matang, mereka tidak akan memikirkan bahayanya. Tapi orang tua, kira-kira orang tua berbicara demikian apa? Karena rasa sayang. Waktu ini nggak akan berlalu demikian saja. Ingat, waktu ini kalau engkau tidak wa inam tushghilka bil haq, kalau kita tidak gunakan, kalau engkau tidak gunakan dengan kebaikan, maka waktu tersebut akan menyitamu dengan keburukan. Ya, keburukan tadi apa? Berleha-leha di rumah. Ya, mungkin kita mau baca Quran besok aja lah. Kayaknya sekarang ini males baca Al-Quran, besok aja lah. Biasakan merojah misal hari ini 1 juz, besok aja mungkin ditambah 2 juz lah. Besok ternyata waktunya lebih sibuk lagi, boro-boro baca Al-Quran, bukanya aja, aduh capek banget lihatnya, udah capek. Makanya ingat, jangan menunda-nunda nih. Ini masalah waktu juga. Waliyadzubillah. Masalah waktu ini terkadang menjadi sensitif kita, ya. Kadang kita juga nggak perhatian dengan waktu, terlena, terbuai. Kita ingin apa? Harusnya kita hatam Al-Quran nih
1 pekan, aduh nanti ajalah bulan Ramadan. Iya kalau ketemu bulan Ramadan. Kalau tidak ketemu bulan Ramadan apa? Ma'assalamah. Selamat tinggal. Gitu ya. Sedih seperti itu ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah melakukan amalan-amalan soleh. Hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, jamaah, diperintahkan untuk bersegera dalam beramal. Nabi SAW mengilustrasikan, memberikan permisalan bahwasanya apa? Kenapa sih kita harus bersegera dalam melakukan amalan? Mungkin kita belum pernah mendengar hal demikian. Atau kita pernah mendengar, jangan-jangan ini terjadi pada keluargaku, atau jangan-jangan ini terjadi pada teman dekatku. Fayusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Karena ada laki-laki, ada seseorang yang ketika pagi hari dia dalam keadaan beriman, tapi sore hari Allah. Itu juga sebaliknya. Wa yumsi rajulan kafiran wa yusbihu mu'minan. Ya kalau mungkin ada orang yang kafir tiba-tiba masuk Islam, dia meninggal, mungkin kita lega. Tapi tatkala saudara kita yang kita duduk bersama-sama, duduk berlezat-lezatan dalam beribadah, tapi tatkala menunda amalan-amalan, dia mati dalam keadaan kafir. Ustadz kita menjelaskan ya, atau bahkan teman kita ya, dulu di pondok ada yang kita dapati seperti itu ya. Di pondok ini Masya Allah, kita tatkala mendengar itu hancur hati kita jemaah, bahkan ingin menangis. Menangis itu karena apa? Karena sedih. Kok dia bisa seperti ini? Jadi ada seorang teman ya, dia ini apa? Hafid, seorang hafid ya. Hafid 30 juz, tapi mungkin terlena dengan dunia. Akhirnya apa? Dia murtad. Murtad dia. Kenapa? Terbuai dan terlena. Kalau kamu ingin mendapatkan harta begini, udah gua sama Islam aja. Padahal suaranya bagus, hafalannya mungkin, tiba-tiba dia apa? Waliyahzubillah. Menjadi orang yang murtad. Meninggalkan agama ini karena tujuan apa? Tujuan dunia. Kalau enggak karena wanita ya karena harta, ya sama aja, termasuk tujuan dunia. Seperti itu. Bahkan kisah-kisah Rasulullah SAW yang Rasulullah sebutkan demikian pula. Ada seorang sahabat, dia ini baru masuk Islam. Tiba-tiba apa? Dapat jaminan surga. Ini tujuannya apa? Tujuannya karena waktu juga. Jadi jangan pernah menunda-nunda amal sedikit pun. Amalan yang kita lakukan, bisa jadi amalan yang kita lakukan atau amalan yang akan kita kerjakan mendapatkan apa? Mendapatkan barokah. Bisa jadi amalan tersebut yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan pernah sedikit pun ada apa niat untuk menunda amalan kita. Ya kalau capek beda lagi ya, capek itu ada uzur. Tiba-tiba kita bisa besok aja lah ngatam Al-Quran ke bulan Ramadan, sekarang sibuk, mungkin sibuk, capek pun enggak gitu ya. Nah, tapi apa? Dia juz amma pun muter-muter terus. Seperti itu ya. Bukan muter-muter, tapi apa? Kadang muter nggak sampai-sampai gitu. Kalau muter-muter mungkin masih mending lah. Ini nggak sampai-sampai. Ad-duha ngulang lagi ke Anas. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini nasihat bagi diri kita sendiri ya. Bukan untuk menyinggung, tidak. Bagi diri sendiri, bagi yang berbicara di depan antum, untuk nasihat pribadi ya. Mungkin kita lanjutkan setengah azan ya. Kita lanjutkan sedikit. Sekarang ini kita dengarkan azan dulu. Nah, tafadhal barakallahu fikum. Nah, azin ya ayyuhal muazzin, barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Jazakallah khairan. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Jamaah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat-Nya kepada kita, dan jemaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit apa yang bisa kita ambil faedahnya dari kajian ini, bahwasanya segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan Allah mintakan pertanggungjawab. Ya. Di surat apa nih? Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Surat apa nih? Surat At-Takasur, ya. Nikmat, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu sesuatu yang baik. Nikmat yang baik nih, pasti akan Allah minta pertanggungjawaban. Bagaimana dengan nikmat yang buruk? Bukan nikmat, ya, maksudnya dosa-dosa yang buruk. Akan Allah pasti minta pertanggungjawaban juga. Maka gunakanlah waktu-waktu kita untuk apa? Untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking pentingnya waktu adalah ibadah-ibadah dalam Islam banyak yang terkait dengan waktu. Seperti ibadah salat. Ya, ibadah salat. Rasulullah SAW bersabda, tatkala ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayu a'mali ahabbu ila Allah?" Faqala, "As-salatu ala waqtiha." Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Rasulullah? Maka beliau bersabda, salat tepat pada waktunya. Ya. Berarti kalau ada yang masuk, ya berarti apa? Ini jauh dari kata sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia memiliki uzur, ini tidak masalah. Ingat, tatkala memiliki uzur. Makanya inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Salat bagi orang-orang yang beriman adalah waktu yang telah ditetapkan waktunya. Ini salat. Kemudian masalah ibadah haji. Ibadah haji ini kan mungkin ada yang pernah naik haji, ya. Pergi ke Baitullah seperti itu, ya. Pergi ke Baitullah. Ibadah haji ini bisa nggak sih antum besok mau haji di bulan Muharram, bisa nggak? Enggak. Hah? Bisa nggak kira-kira? Ada waktunya kan?
Antum tiba-tiba pengen, Ustaz, anak pengen nih, Ustaz, pengen kurban. Tiba-tiba antum apa? Kurbannya di tahun baru. Ini sih bukan kurban, tapi ikut-ikutan tahun baru. Ya, merayakan tahun baru. Tapi kurban ada waktunya, di apa? Waktu tatkala Idul Adha, di hari-hari tasyrik. Ini masalah waktu lagi. Ya, masalah waktu apa? Antum, Ustaz, anak pengen bulan puasa, bulan Ramadan, Ustaz. Tapi kalau bulan Ramadan ini anak kayaknya berat, Ustaz. Kenapa? Mungkin anak ini kalau lagi kerjanya apa? Kerjanya berat di pabrik misalnya. Kadang waktunya berapa belas jam anak kerja. Anak akhirnya kerjanya apa? Ketika bulan Januari aja, bulan Muharram. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Ibadah itu bukan seenaknya kita. Ibadah itu bukan semaunya kita. Tetapi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas." Banyak dua nikmat yang dilupakan oleh manusia, as-sihat wal faragh. Dua nikmat tersebut yang dilupakan oleh manusia apa? Kesehatan dan waktu luang. Orang kalau lagi sehat banyak lupa dengan nikmat Allah. Tatkala banyak waktunya luang, lupa nikmat dengan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali waktunya. Dia gunakan apa? Gunakan untuk apa? Foya-foya atau dengan kelalaian. Jadi ingat, dulu ini ada salah satu nasihat dari dosen kami ya, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, ya. Dan Ustadz kami juga, Ustadz Ahmad Husaini ya, beliau menasihatkan kepada kita. Jadi ingat saat itu saya pribadi lagi di semester 8. Jadi pengen cepat-cepat selesai skripsi. Jadi nggak mau nambah semester. Nambah semester itu bayar duitnya lagi gitu ya, kuliah gitu ya. Kemudian waktunya terbuang. Jadi tujuannya apa? Pengen cepat-cepat selesai kuliah. Kalau udah selesai kuliah itu bisa tenang merojaah Al-Quran. Jadi ketika kuliah pun tetap merojaah Al-Quran. Tapi banyak juga tugas yang lain. Tidur itu mungkin kurang lah. Berapa jam, mungkin hanya sedikit lah tidur itu, nggak banyak. Saya kira ketika lulus itu waktunya luang. Ternyata ketika lulus, Masya Allah, waktunya lebih apa? Lebih sempit lagi. Ini apa? Menunjukkan pentingnya waktu. Ya, waktu ini nggak boleh kita sia-siakan. Jadi apa? Sebisa mungkin pekerjaan kita yang ingin kita kerjakan dan itu nggak ada uzur, kita kerjakan dengan apa? Dengan apa? Dengan maksimal. Makanya apa? Nabi SAW bersabda, "La tahqiruna minal ma'rufi syai'an walau antalqa walau antalqa akhaka biwajhin talqin." Kita ini nggak boleh sedikit pun meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Makanya Nabi SAW sebutkan, "Wala tahqiruna minal ma'rufi syai'a." Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun hanya sedikit. Salah satu contohnya Pak, walau antal ku akhaka biwajin talqin. Ketika berjumpa dengan saudara kita, nih masalah waktu juga kan? Waktu ini bisa jadi kita ketemu saudara kita nih, mungkin dia habis apa? Kelahi sama istrinya gitu ya. Berantem sama istrinya. Tiba-tiba datang antum senyum, Masya Allah, senyum nih. Hilang masalah di rumah. Atau tatkala mungkin dia lagi di PHK, tiba-tiba ketemu antum senyum. Bukan senyum cengengesan ya. Senyum maksudnya ketemu antum, Masya Allah, lihat mukanya adem seperti itu ya. Mungkin antum tatkala apa? Kajian, Masya Allah, lihat Epri, Masya Allah ya, adem nih senyumnya. Masya Allah. Anda kalau lihat beliau nih, senyumnya nih Masya Allah ya. Nah, langsung adem seperti itu. Nah ini bisa jadi apa? Nggak boleh kita remehkan. Kenapa? Senyum yang kita berikan kepada saudara kita bisa jadi sedekah. Ya kita nggak tahu nih permasalahan apa yang dihadapi saudara kita. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang riang gembira. Seperti itu ya. Makanya Rasulullah juga mengingatkan lagi nih ya. Sebenarnya masih banyak hadisnya ya. Tapi mengingat waktu, kita lanjutkan mungkin ada part 2-nya seperti itu ya. Bagian keduanya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Ingat perkara, manfaatkan 5 perkara. Ingat 5 perkara nih. Ingat harus diingat-ingat ya. Ingatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa kata Rasulullah SAW? Syababaka qabla harumik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Sehataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Ternyata waginaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Berarti yang keberapa tuh? 1, 2, 3 ya. Masih 3.
Kemudian wa faraghuka qabla syuglik. Apa yang keempat? Waktu luang sebelum datang waktu sempit. Yang keempat. Ini nasihat ya. Yang kelima nih apa nih? Itu dia. Masa hidupmu sebelum datang ajalmu, sebelum datang kematian. Ingat, sebenarnya nasihat terbaik itu antum jangan minta sama yang sama ustadz seperti itu ya. Kalau misalnya antum misalnya antum bisa bahasa Arab antum baca kitab-kitab ulama aja lah, atau baca hadis Nabi SAW. Karena ketika antum baca Al-Quran, baca hadis Nabi itu banyak nasihat. Antum nggak perlu dengar quotes dari orang ya, tahu quotes ya, kata-kata bijak, kata-kata mutiara. Terkadang orang-orang yang memberikan kata-kata bijak belum tentu bijak, ya. Ternyata orang-orang yang ngasih kata-kata bijak ternyata apa? Kelakuannya bejat. Itu bila ya. Mungkin antum ngambil kata-kata bijak dari orang-orang kafir. Bukan berarti nggak boleh, ya. Kata Ustadz Fulan nggak boleh, bukan. Tapi sebaiknya kata-kata bijak itu banyak sekali keluar dari lisan Nabi SAW, ya. Mengingat 5 perkara kita terkadang lupa nih dengan masa muda kita. Mau naik haji lah. Tapi kalau naik haji sekarang malu nih, masa umur 20 udah dipanggil Pak Haji. Seperti itu ya. Masa umur 30 dipanggil Pak Haji, nggak pede lah. Nanti aja lah menunggu umur 70 tahun. Tiba-tiba umur 40 tahun, habis masa berlakunya. Vouchernya habis. Ente gitu ya kalau orang Jawa ya, habis. Udah habis nih. Ada jaminan nggak dia sampai masa tua? Nggak ada jaminan. Bahkan adik kelas kita ya dulu ya, ketika usia masih beberapa tahun, meninggal. Bahkan orang tua, Masya Allah, orang tua yang kita ketemu dari kecil sampai sekarang masih hidup. Ini kan apa? Menunjukkan apa? Waktu ini tidak ada yang tahu, masih menjadi misteri. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Kemudian yang kedua apa? Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Kita pernah lihat ya, orang dulunya apa sehat, tiba-tiba sakit. Pernah antum lihat ya? Ini mungkin terjadi nih di kehidupan kita ataupun di keluarga kita. Tiba-tiba orang ini sehat nih, tiba-tiba dia kehidupan dia sehat. Periksa ke dokter, nggak ada penyakitnya. Periksa ke ini, nggak ada penyakitnya. Mungkin ke ahli akupuntur gitu ya, ke tabib gitu ya, ke tabib gitu, nggak ada penyakitnya. Kemudian periksa kemana-mana lah, nggak ada penyakitnya. Tapi sakit dia, mungkin dia nggak bisa jalan atau dan lain-lain. Kira-kira apa? Terjadi nggak? Terjadi. Ini masa sehat sebelum datang masa sakit. Kalau udah sakitnya apa? Mau makan pun susah. Ya Allah, tadi pengen apa? Pengen makan ayam goreng, ya. Mungkin dia sakit gula nih, pengen dia sakit gula. Kalau orang sakit gula itu apa? Makan, mungkin minum kopi pun nggak boleh. Kopi ini nikmat nih kopi, ya. Nggak boleh dia. Pengen makan apa nasi pun nasi itu diporsir gitu ya. Ada takarannya. Mau minum gula nggak boleh dia. Kira-kira antum kalau nggak minum gula sehari kira-kira rasanya gimana? Nggak lemes ya. Mungkin ada hari-hari itu kayak nggak ada yang manis gitu, ya. Mungkin antum ketemu wajah teman antum lah seperti, atau pulang ketemu istri antum manis lah mungkin seperti itu ya. Tapi kan ada rasa yang ingin antum rasakan, rasa gula seperti itu. Pahit nih, minum kopi nggak pakai gula ya, pahit seperti itu ya. Ini orang sehat, nikmat sehat ini nggak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang sudah sakit. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang kaya. Orang nggak lihat orang dulunya kaya tiba-tiba kere. Banyak. Atau kebalikannya, dari kere tiba-tiba kaya. Dari miskin tiba-tiba kaya, banyak. Apa yang mereka angan-angankan untuk menjadi orang kaya lagi. Ingat, 5 masa itu apa? Akan harus diingat. Ya. Kenapa? Kalau udah miskin dia mau sedekah pun susah. Ya, mau sedekah pun susah. Maksudnya berinfak pakai harta gitu ya. Ya, mungkin Masjid Utsman ini lama banget jadinya. Ya bisa jadi apa? Sedikit yang sedekah gitu. Ya, kurang yang sedekah. Bisa jadi ya kita pun paham lah ya kondisi kita kaum muslimin, bisa jadi Allah uji kita dengan harta kita. Ya, mungkin nyari nafkah mungkin 1.000 2.000 ini susah. Maka tatkala Allah berikan kita nikmat, mungkin omset kita per bulan mungkin ratusan juta. Ingatlah saudara-saudara kita. Salah satunya mungkin kita bangun masjid. Gunakan untuk membangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu bihi masjidan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan dia masjid di surga kelak. Ya, ini masa kaya. Ada waktunya kan? Masa kaya ini terbatas juga, bisa nggak semua orang kaya melulu. Tapi ada waktunya. Kemudian yang keempat, masa luang sebelum datang masa sibuk. Maka ingatlah nasihat Nabi apa? Tatkala masa luang kita wa syughlika qabla
wa faragika qabla syughlik. Ketika kita mungkin kita baru nikah lah, seperti itu ya. Mungkin di sini kayaknya mayoritas sudah nikah semua ya. Nah, ada yang belum? Ada yang belum nih? Masalahnya. Mungkin seperti ini. Anak pengen mungkin ya. Jadi antum nih harus apa? Kalau bisa nikah sama yang sekufu gitu ya. Antum yang nggak hafid ya janganlah cari ahwat yang hafizah 30 juz. Ya, maksudnya antum atau kebalikannya ahwat yang mungkin baru bisa baca Iqra, tapi kalau ahwat mungkin apa Ikhwan nyari ahwat yang belum bisa ngaji masih dimaklumi lah. Tapi kalau Ikhwan nyari ahwat yang hafizah 30 juz, dia Iqra pun belum selesai. Mungkin apa ya? Bukan enggak boleh ya. Tahu diri lah kalau menurut anak. Ya, tahu diri itu apa? Ya, ini anak enggak menyinggung ya maksudnya. Ini nasihat baik buat anak pribadi lah seperti itu ya. Jadi apa? Ketika mungkin antum ya ini masalah waktu juga. Ketika antum nyari mungkin ahwat, antum mungkin hafalan juz amma atau Iqra 5 pun belum selesai. Nyari ahwat Ustaz, anak pengen ahwat yang hafizah Ustaz 30 juz. Mungkin malam pertama ini antum pusing dibuatnya. Istri antum murojaah 30 juz, antum lihat doang, Masya Allah ya. Nikah sama hafizah ini sakit hati. Harus kuat antum. Antum harus kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutin dalam surah Al-Kahfi apa? Wasbir nafsaka ma'al ladina apa? Ada yang ingat ayatnya? Ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Allah, nikmat yang menjadi orang taat ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita harus sabar. Sabar kenapa? Orang-orang yang taat ini ketika kita ajak ngobrol, maaf ya akhi, anak ada waktu untuk murojaah Quran. Antum kalau mau ketemu sama anak besok lagi ya. Seperti itu ya. Ada waktunya. Afwan akhi, anak ada ngisi ceramah di sana. Anak nggak bisa ketemu sama antum ya. Mungkin kalau sekarang mungkin ya kayak anak juga ya. Tadi malam anak baru sampai Pontianak, baru sampai Sekadau. Subuh tadi berangkat ke Sintang ngajar, pulang jam 3 asar. Asar sampai sini jaga warung sebentar ya. Belum ada tidur gitu ya. Langsung ngisi kajian. Tadi sampai ketiduran gini. Tapi menunjukkan apa? Waktu ini apa? Ya seperti pedang seperti itu ya. Jadi apa? Gunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Ketika tadi Anda sampaikan apa? Allah merintahkan kita untuk sabar. Kenapa? Sabar dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Ingat ya, kalau dengan orang yang taat kepada Allah itu apa? Kadang apa? Dia ingin berzikir sama Allah. Afan akhi, Anda ada waktu berzikir 1 jam sama Allah. Antum jangan ganggu anak ya. Atau gitu juga antum dapat istri yang soleha. Afan mas, jangan ganggu adik ya. Adik mau murojaah dulu. Ya, seperti itu ya. Afan ya, nggak bisa ngasih jatah hari ini, nanti ya. Nggak bisa, antum sabar. Afan ya bang, adik mau nyuci piring dulu. Nggak bisa. Ya, jangan ganggu dulu. Seperti itu ya, maksudnya dia ingat waktu seperti itu ya. Dia punya kewajiban murojaah berapa? Sehari 5 juz. Ya antum sabar, 5 juz. 5 juz itu kalau kita hitung 1 jam itu 1 juz. Paling cepat 1 jam atau paling cepat 1 jam 30 juz. Nah, itu seperti itu ya. Itu antum harus sabar kalau dapat istri yang soleha. Ini nasihat bagi dia nasihat bagi anak pribadi atau bagi antum semua yang belum nikah. Harus sabar nih, jangan dikira nikah ini nikmat terus, tapi banyak juga cobaannya seperti itu ya. Atau bisa jadi istri antum diuji dengan antum yang soleh. Seperti itu ya. Dia enggak ingat ya. Mungkin ngasih nafkah ke istrinya nih mungkin dia dia lalai seperti itu ya. Kenapa? Karena saking solehnya dia ya. Mungkin lalainya ada apa? Mungkin dia nggak ingat seperti itu ya. Mungkin kapan belikan baju, nafkah batinnya kapan? Mungkin setelah sebulan kalau nggak ditanya pun nggak dikasih. Mungkin dia lupa seperti itu, sibuk. Antum harus sabar nih. Seperti itu ya. Itu harus sabar dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Karena ibadah mereka ini dalam segala aspek. Perniagaan mereka jadi ibadah, berbicara mereka ibadah, makan mereka ibadah, bahkan masuk WC mereka pun ibadah. Semua aktivitas mereka bersandarkan dengan ibadah. Yang terakhir apa? Kata Nabi, masa hidupmu sebelum datang masa mati. Kayaknya kita udah paham lah, namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak, mungkin kita lanjutin nanti bagian kedua ya. Bagian kedua, pentingnya masalah waktu. Demikian, karena waktunya apa? Waktu ini, kalaulah kita tidak menggunakan yang baik, waktu ini akan apa? Akan mengantarkan kita menjadikan malas. Mengantarkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang buruk. Ya.
Waktu itu seperti pedang. Kalau tidak engkau gunakan lebih baik, maka pedang itu akan menetas lehermu. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian semua. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Ibu-ibu ya kalau ingin bertanya, masya Allah ya. Ada yang bertanya pakai kertas atau boleh dikasih mic ya. Mungkin kepada panitia tamirnya dikasih mic ya untuk ibu-ibu ya. Karena kasihan nih ibu-ibu ingin bertanya mungkin pakai surat seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau ada yang malu ya malu bertanya atau bapak-bapak nih malu bertanya pakai surat silakan. Nah, ini menjawab pertanyaan ibu-ibu ya. Pertanyaannya bagus sekali ya, masya Allah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan seperti ini jemaah. Ya. Pertanyaan dari ibu-ibu, bunyinya apa? Afwan Ustaz, ketika seorang muslim sudah terikat dengan jam kerja, misalnya dari jam 7.30 sampai jam 4 ya. Ya kerja ya dia. Afwan Ustaz, ketika seorang muslim sudah terikat dengan jam kerja, misalnya dia kerja dari jam 7.30 sampai jam 4 sore. Namun terkadang atau seringkali pulang lewat dari jam yang telah ditetapkan. Apakah kami telah lalai terhadap diri dan keluarga, maksudnya kewajiban dia? Mohon nasihatnya Ustaz agar kami senantiasa bisa memenuhi hak dan kewajiban kami serta keluarga. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa'alakum bil misli zalik. Nah. Jadi pertanyaannya bagus banget ya. Jadi kalau pertanyaan dari ibu-ibu, kemungkinan ibu-ibunya kerja ya. Ini berarti pertanyaan dari ibu-ibu, kemungkinan ibu-ibunya kerja. Jadi kaidahnya gini. Tatkala seorang muslim, kita kan namanya muslim, paham lah? Muslim ini kesibukannya berbeda-beda. Mungkin ada di sana yang pekerjaannya tadi kita sampaikan ada yang terikat dengan kantor. Datang jam 7.30. Kerjanya jam 7.30 kan? Berarti datangnya sebelum jam 7.30. Berarti lebih awal, anggap jam 7. Pulang jam 4. Seperti itu ya. Tapi dia ini lewat dari jam kerja. Apa namanya? Pulangnya lembur. Atau misalnya jam 4 harusnya jam 4 pulang tapi jam 5 atau jam 6. Sebenarnya kalau dia wanita, kalau dia laki-laki sih bebas laki-laki ya. Kalau laki-laki lembur ini berarti apa? Ini sedekah dia nggak bisa ngasih sedekah nih sama orang. Mungkin dia sedekahnya ke perusahaannya gimana? Dengan menambah jam lembur dia, atau kemarin dia ada bolos nih atau gimana? Atau dia ada apa? Sakit, dia tambah dengan jam lembur. Boleh saja, boleh. Tapi ingat, istri dikabarin kalau antum punya istri ya. Afwan deh, abang belum bisa pulang. Kayaknya pulang jam segini. Ada yang mau dibelikan apa? Nah, gitu ya. Ya basa-basi lah, jangan tiba-tiba pulang tengah malam. Itu antum ya namanya kurang beradab sama istri ya seperti dia. Atau begitu juga sebaliknya, seorang istri kan punya kewajiban apa? Melayani suami dan rumah tangganya, atau apa namanya? Rumah ya. Namanya apa namanya? Mungkin beres-beres rumah atau demikian ya. Bagaimana caranya? Izin sama suaminya. Bang, Mas, maaf nih, kalau adik pulang jam 4 boleh nggak kira-kira? Atau pulang jam 5? Kalau suaminya ridho nggak masalah. Tapi kalau suaminya nggak ridho apa? Berusaha minta keriduannya. Seperti itu ya, berusaha minta keriduan suaminya. Kalaupun bisa nih, kalau bisa ya, kalau dia bisa, misalnya kalau saya pribadi ya, misalnya istri demikian, misalnya nggak saya izin kerja seperti itu. Kenapa? Khawatirnya dia untuk mendidik anaknya apa? Waktunya terlalaikan dengan kerja. Ini kalau perempuan ya. Kalau dia bisa keluar dari kerjaannya nggak masalah. Tapi kalau misalnya nafkah yang diberikan suaminya kurang, ya alangkah baiknya dia apa? Dia kan termasuk sedekah juga ya, sedekah ke suaminya. Ya. Kalau sedekah ke suaminya tuh bukan kewajiban dia, ini kewajiban suaminya kerja. Berarti dia izin ke suaminya. Kalau suaminya mengizinkan dia bekerja silahkan. Tapi kalau suaminya tidak mengizinkan dia bekerja apa? Harus berlapang dada. Sampaikan aja secara rasional bagaimana keputusan bersama ya. Seperti itu ya. Sampaikan misalnya gini, Bang, adik pulang jam berapa? Jam 5, boleh nggak? Padahal pulangnya jam 4. Bisa nggak tolong uruskan cuci piring seperti itu ya. Tolong uruskan rumah. Ingat ya, ini pesan nih buat yang jomblo nih ya, pesan buat yang jomblo ataupun yang sudah nikah. Ya, ingat, romantisme itu apa sih? Mana romantis dalam keluarga? Apakah romantis ini bisa dengan rayain gombal? Ini salah satunya ya. Atau memberikan bunga. Kayaknya orang-orang yang udah nikah udah lama kayaknya nggak ada romantis ngasih bunga ya. Atau ada nggak di sini ya? Anak kayaknya jarang lah. Ya, anak sampai tanya ke istri itu,
Bahkan Nabi SAW ini romantisme terbaiknya apa? Nabi kalau saking romantis Nabi nyuci baju sendiri. Nyuci baju, kadang baju istrinya dicucikan sama Nabi. Seperti itu ya. Nabi nyapu di rumah. Jadi antum kalau mau romantis apa? Ketemu piring kotor cucikan, baju kotor cucikan. Baju anak numpuk nih cucikan. Istri belum pulang, ya jangan marah-marah, ya cucikan lah. Ya mungkin sekali-kali boleh lah kalau istri lalai seperti itu ya. Sekali-kali gitu ya. Tapi kalau bisa antum romantis lah, nyuci piring gitu ya. Nyuci piring, saya bilang, maaf deh biar abang yang kerjakan, biar tangan ada yang gak lecet, biar abang aja yang nyuci. Itu istri antum seneng ya. Seneng bener, seneng banget. Ya ditambah apa? Ditambah antum meringan pekerjaan-pekerjaan istri. Itu namanya makna romantisme sejati. Bukan yang berpandai berkata-kata atau gombal. Gombal ini mungkin kalau awal-awal nikah lah. Seperti itu ya. Mungkin pertengahan nikah ini bosan kayaknya digombal. Kamu gombal-gombal itu pun besok-besok pun dah seperti itu ya. Hanya engkau misalnya ya yang aku cintai, tiba-tiba dia nikah lagi. Ya, beda lagi ceritanya kan? Ya mungkin cintanya sama tapi porsinya berbeda. Jadi ibu-ibu apa sarannya? Izin sama suaminya, izin mungkin sama anak-anaknya dikasih pengertian. Insya Allah tatkala dia menambah jam kerja, harusnya pulang jam 4, dia pulang jam 5. Ini namanya dia ada sedekah kepada perusahaannya atau kepada bosnya. Tapi ingat disepakati dengan disepakati bersama dengan suami. Ini kalau ibu atau izin sama suami. Seperti itu ya. Kalau lalai dia, insya Allah dia tidak lalai karena dia menunaikan kewajiban dia ya. Menunaikan kewajiban. Tapi alangkah baiknya izin ya. Begitu juga suami izin. Maaf, misalnya pulang jam 12 atau jam 4 sore, tiba-tiba lembur sampai jam 10 malam. Antum izin lah sama istri. Ini insya Allah tidak dalam keadaan hari ini. Lembur juga nggak tiap hari kan? Nggak tiap hari seperti itu ya. Mungkin seminggu persentasenya hanya 2 atau 3 kali. Insya Allah tidak masalah. Selama apa? Selama dikomunikasikan dengan yang baik, dengan hikmah dan bijaksana. Seperti itu ya. Nah, ada yang mau tanyakan lagi? Karena waktu udah malam, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada kita tutup nih. Nggak ada ya? Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.